Selamat pagi, inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Di tengah dinamika ekonomi global dan ketegangan geopolitik, Serikat Buruh dan para ekonom menilai perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi memberikan manfaat bagi pekerja. Sejumlah aturan dalam perjanjian tersebut dinilai dapat memperkuat perlindungan tenaga kerja di dalam negeri. Ekonom sekaligus peneliti senior Indef Fadil Hasan menjelaskan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat memuat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja. Salah satunya adalah pengaturan yang lebih ketat terkait praktik outsourcing atau alih daya tenaga kerja. Selain itu, standar upah minimum juga didorong untuk berlaku lebih luas, tidak hanya bagi industri besar, namun juga bagi industri menengah di berbagai sektor. Menurutnya, ketentuan tersebut justru dapat memberikan dampak positif bagi kaum buruh di Indonesia. Meski demikian, pemerintah dan para pemangku kepentingan tetap perlu mengawasi perkembangan ekonomi global, termasuk dampak konflik internasional terhadap perekonomian nasional. Dan kongres sana, tetapi bisa kan jadi kalau dari spesifik kaum buruh itu perjanjian ART dengan Amerika itu cukup memberikan manfaat karena di situ diatur bahwa hak-hak pekerja, kemudian outsourcing, ya kan, itu dibatasi, dan kemudian misalnya juga minimum wage, upah minimum itu juga berlaku bukan hanya untuk industri yang skala besar, tapi juga untuk industri menengah dan untuk semua sektor. Jadi kan ini sebenarnya sesuai dengan kepentingan kaum buruh. dan kongres sana, tetapi Senada dengan hal tersebut, Ketua KSPSI Moh Jumhur Hidayat menilai perjanjian dagang dengan Amerika Serikat berpotensi meningkatkan volume perdagangan Indonesia. Dengan penurunan tarif hingga 0% untuk sejumlah produk seperti tekstil, kopi, kakao, dan komoditas lain yang tidak diproduksi di Amerika, peluang ekspor Indonesia pun dinilai akan semakin besar. Peningkatan ekspor tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi para pekerja. Namun demikian, ia juga mengingatkan konflik global yang berkepanjangan dapat memberikan dampak terhadap perdagangan dan industri, termasuk potensi penurunan ekspor ke kawasan Timur Tengah. Perjanjian dagang dengan Amerika itu menguntungkan kaum buruh karena ada beberapa klausul yang terkait dengan, pertama, volume perdagangan akan meningkat karena dengan tarif 0% ya, terutama untuk produk-produk yang tidak diproduksi di Amerika, jadi kayak CPO, tekstil, dan lain-lain seperti itu, ya, kopi, kakao, dan sebagainya itu bisa 0%. Dan itu tentunya menguntungkan bagi pekerja di Indonesia.